Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 744, versi pertama. Rena jatuh sakit karena memikirkan kejadian yang menimpanya. Terlibat masalah hukum akibat pria yang baru dikenalnya. Sampai-sampai rekening pribadinya, serta rekening perusahaan miliknya, diblokir oleh pihak berwenang, termasuk semua barang mewahnya. Mobil Lamborghini-nya pun turut disita, akibat diduga Rena kekasihnya Rendra, yang akan jadi calon istrinya. Hal itu diketahui oleh penyidik polisi dari bukti HP-nya Rendra, yang berisi percakapan itu dengan temannya. Rendra yang bos judi online, bos klub malam dan pemilik pabrik obat terlarang, terjerat kasus yang besar. Rena dan keluarganya pun ikut diperiksa. Karena di chat baru HP-nya Rendra, ada Rena yang janjian makan di restoran. Rena yang terpukul sekali, mengusir Kenshin karena dianggap tak sopan pada Rendra. Sekarang Rena menyesal begitu dalamnya. Nasihat Kenshin yang terlihat tak sopan itu benar-benar ingin menyelamatkan dirinya. Kata-kata Kenshin jangan dekat-dekat dengan Rendra. Sekarang terbukti semua. Kenshin yang pergi ke luar negeri membuat Rena menyesal sekali. Rena tak makan selama 3 hari. Kesehatannya menurun drastis. Rena opname, kondisinya darurat, dan dirawat di rumah sakit. Niken pun menjenguknya. Menunggui Rena temannya. Orang tua Rena syok sekali. Ririn pun mendapat kabar, dan Ririn bercerita ke Iwan tentang kejadian yang dialami Rena. Iwan pun lalu bicara. Aku tak menyangka Rin jawabannya secepat ini. Sudah dibilang Kenshin kemarin, sekarang malah kejadian beneran. Ririn pun mengajak Iwan untuk menjenguk Rena di rumah sakit. Kauri pun diberi kabar pula tentang kondisi si Rena. Kauri pun akan melihatnya bersama mama dan papanya. 7 hari telah berlalu semenjak kejadian itu. Rena yang terbaring di rumah sakit, kondisinya semakin memburuk. Kesadarannya di ambang batas paling bawah. Denyut jantung di layar monitor menunjukkan hal yang sangat mengkhawatirkan. Dokter spesialis pun menyarankan kedua orang tua Rena untuk berdoa bagi kesembuhan anaknya, serta mencari seseorang yang disebut-sebut Rena. Seseorang yang namanya selalu dipanggil-panggil Rena. Mama dan ayahnya Rena mengiyakan. Dan di sore ini, Kauri dan mamanya, serta pula Pak Henry ayahnya, menjenguk Rena di rumah sakit. Saat itu ada Niken, ada Ririn dan Iwan, serta kedua orang tuanya Rena. Termasuk bersamaan pula, bos besar datang ke situ, bersama mamanya Kenshin dan Nita. Mereka pun bertemu dan melihat Rena yang terbaring lemah. Matanya tertutup tak melihat siapa yang ada di sekitarnya. Kauri dan mamanya serta ayahnya merasa kasihan melihat Rena. Begitu pula bos besar dan mamanya Kenshin. Kauri pun menyapa Rena, memanggil namanya. Mbak Rena, saya Kauri. Bersama ayah dan mama ada di sini untuk melihat Mbak Rena ini. Mbak Rena cepat sembuh ya. Makan ya, aku suapi. Tapi tak disangka, Rena pun menjawabnya dengan selalu menyebut dan memanggil nama. Kenshin, Kenshin. Kenshin, Kenshin. Maafkan aku, maafkan aku. Maafkan aku, maafkan aku. Rena pun berhenti bicara. Seketika itu juga, Kauri kaget sekali mendengarnya. Kenshin suaminya disebut Rena tiba-tiba. Begitu pula ayah dan mamanya, serta juga bos besar dan istrinya. Terkejut sekali melihatnya. Melihat anaknya Kenshin yang malah dipanggilnya. Kemudian dokter pun bicara, menjelaskan tentang hal itu. Kalau Mbak Rena ini selalu memanggil begitu, menyebut-nyebut namanya Kenshin dan minta maaf pula. Saat itu Ririn langsung mengerti, karena sudah mendapat cerita dari Iwan. Tapi Kauri, mama dan ayahnya, serta bos besar dan mamanya Kenshin, belum tahu mengapa Rena menyebut begitu. Hingga Niken berkata, menceritakan kejadian yang sebenarnya, mengapa Rena begitu. Singkat cerita, Kauri pun mengerti, dirinya bisa memahami. Tapi sayangnya Kenshin tak ada di sini. Kemudian Kauri bilang,
Kalau gitu nanti Kenshin aku minta cepat kembali. Biar Mbak Rena melihatnya. Bisa bicara dengannya. Dan mudah-mudahan cepat baikan. Ayah dan mamanya Rena pun mengucapkan terima kasihnya pada Kaori. Kaori pun tak mengapa. Karena memang sudah seharusnya. Dan setelah melihat Rena, di waktu itu juga, masih ada di rumah sakit. Tapi sudah berada di luar. Bos besar menelpon anak buahnya yang di luar negeri. Agar menyampaikan pesan pada Kenshin. Untuk cepat pulang ada hal yang darurat. Selang beberapa jam kemudian, Kenshin pun bergegas kembali pulang. Karena pesan dari ayahnya yang mengatakan itu. Dikira Kenshin mamanya yang sakit keras. Dengan naik private jet perusahaan, Kenshin pun kembali pulang. Hampir 24 jam perjalanan. Kenshin akhirnya tiba. Pak Henry yang menjemputnya. Kenshin bertanya, apakah mamanya lagi sakit? Pak Henry menjawabnya tidak, tapi ada hal lainnya. Setelah sampai rumah, Kaori pun menyambutnya, langsung memeluknya. Kenshin bertanya, ada apa Kaori? Ayahku tiba-tiba minta pulang. Tapi aku telepon tadi baik-baik saja semua. Apa kamu sakit Kaori? Apa Kayla dan Kenzori yang sakit? Kaori membalasnya. Enggak, saya enggak ada yang sakit di sini. Semua juga baik-baik saja. Itu Kayla dan Kenzori tidur bersama mama. Kenshin bertanya lagi. Terus ada apa Kaori? Aku dapat pesan dari ayah. Katanya ada hal darurat. Hal apakah itu Kaori? Apa keadaan Iwan dan Paijo atau ada hal lainnya? Kaori menjawabnya, iya saya memang ada, tapi bukan tentang Mas Iwan dan Mas Paijo. Tapi tentang Mbak Rena Larazati, yang kondisinya darurat. Sekarang dirawat di rumah sakit. Kenshin langsung bertanya, terus Rena yang mana Kaori? Rena teman sekolahku atau yang bukan? Kenshin nampak khawatir. Kaori menjawabnya, itu saya Rena yang punya perusahaan. Sekarang kondisinya sangat memprihatinkan. Kemarin aku melihatnya. Bersama mama dan ayah. Bersama Ririn dan Mas Iwan. Kondisinya benar-benar mengkhawatirkan. Itulah mengapa ayah minta kamu pulang segera. Kenshin pun bertanya. Memangnya sakit apa Kaori? Rasanya baru seminggu kemarin aku bertemu dengannya. Dia baik-baik saja. Kaori menjawabnya. Sakitnya karena kamu say. Kenshin berkata. Kamu Kaori jangan bilang begitu. Bisa aja bercandanya. Kaori menyahutnya, aku nggak bercanda say. Memang karena kamu. Mbak Rena itu menyebut-nyebut namamu. Meski kondisinya begitu. Hanya kamu yang dipanggilnya. Kemarin aku di situ, berada di dekatnya. Bilang kalau aku menjenguknya, tapi hanya namamu yang dipanggilnya. Mbak Rena ingin minta maaf ke kamu. Ingin bicara denganmu. Makanya kamu harus melihatnya. Kamu harus menghiburnya. Aku udah tahu semua ceritanya. Niken dan Mas Iwan sudah menjelaskan semua. Aku nggak marah ke kamu. Dan aku tahu perasaan Mbak Rena itu. Dia itu sangat suka ke kamu. Dari dulu menunggumu. Kalau kamu nggak menghiburnya, aku khawatir sesuatu akan terjadi dengannya. Dia sudah tak mau makan. Tak mau bicara dengan siapapun. Hanya kamu yang dipanggilnya. Kenshin bertanya, maksudnya menghibur gimana Kaori? Aku tak mengerti itu. Iya, aku pasti akan melihatnya. Aku pasti akan menjenguknya. Kaori menjawabnya, aku tahu ini berat bagimu dan bagiku. Tapi sebagai wanita, aku pernah merasakan apa yang dialami Mbak Rena itu. Jadi aku memintamu, kalau Mbak Rena itu bersedia masuk bersama keluarga kita. Aku dengan senang hati akan mengizinkanmu untuk menikah lagi. Menikah dengan Mbak Rena itu. Sekalian pula menyelamatkan nama baiknya. Dari prasangka dan tuduhan. Kalau dia bukan calon istrinya Rendra yang ditangkap polisi. Tapi akan menikah denganmu. Dan juga akan menyelamatkan hidupnya. Biar Mbak Rena semangat dan sembuh nantinya. Karena kamu yang bisa menolongnya. Kaori bicara sambil berkaca-kaca dirinya. Kaori menitikkan air matanya. Kenshin kaget sekali jadinya. Kaori istrinya bilang begini, memintanya untuk menikahi Rena. Apakah Kenshin akan menuruti permintaan Kaori? Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya.